Oke, judul presentasi kita kali ini yaitu pohon penurunan. Nah, presentasi ini akan membahas tuntas tentang pohon penurunan. Kita akan mulai dari definisi dasar, komponen utama, hingga penerapan di berbagai bidang. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang pohon penurunan. Yang pertama, apa itu pohon penurunan? Nah, pohon penurunan adalah alat pengambilan keputusan visual. Ini digunakan untuk analisis data dan machine learning. Pohon ini membantu memprediksi hasil berdasarkan serangkaian keputusan. Nah, singkatnya definisinya itu pohon keputusan untuk pengambilan keputusan. Ilustrasinya contoh kasus nih, keputusan bermain golf misalnya. Dan pentingnya analisis data dan machine learning. Lanjut, yang kedua yaitu komponen utama pohon. Pohon penurunan terdiri dari beberapa komponen penting. Setiap komponen memiliki peran unik dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada akar, simpul awal yang mewakili seluruh dataset. Yang kedua, simpul internal, yaitu pengujian pada suatu atribut. Yang ketiga, cabang, yaitu hasil dari pengujian. Dan yang terakhir, daun, yaitu keputusan atau klasifikasi. Lanjut, algoritma pembuatan pohon. Ada berbagai algoritma untuk membuat pohon penurunan. Setiap algoritma memiliki cara kerja dan karakteristiknya sendiri. Yang pertama ada ID3, yaitu pemilihan atribut terbaik berdasarkan information gain. Lalu ada C4.5, yaitu peningkatan dari ID3, menangani nilai yang hilang. Dan yang terakhir chart, yaitu menggunakan Gini index untuk pemilihan atribut. Lanjut, contoh kasus prediksi pinjaman. Oke, mari kita lihat contoh kasus untuk memahami cara kerja pohon. Kita akan memprediksi apakah seseorang akan menerima pinjaman. Yang pertama, dataset, yaitu riwayat kredit, pendapatan, dan tanggungan. Lalu yang kedua, algoritma. ID3 digunakan untuk membangun pohon. Yang ketiga, pohon, yaitu visualisasi pohon dengan keputusan. Dan yang terakhir, prediksi, yaitu keputusan pinjaman baru. Oke, lanjut, kelebihan dan kekurangan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Pohon penurunan juga memiliki sisi positif dan negatif. Nah, kelebihannya, yang pertama mudah dipahami, yang kedua data kategorikal dan numerikal, yang ketiga tidak perlu banyak persiapan data. Nah, ada juga kekurangannya, yang pertama rawan overfitting, yang kedua tidak stabil, dan yang terakhir bias terhadap atribut dengan banyak nilai. Oke, lanjut, mengatasi overfitting. Overfitting adalah masalah umum dalam machine learning. Ada beberapa teknik untuk mengatasi overfitting pada pohon. Yang pertama, pre-pruning, yaitu menghentikan pembangunan pohon lebih awal. Yang kedua, post-pruning, yaitu memangkas cabang setelah dibangun. Dan yang ketiga, validasi silang, yaitu mengukur kinerja pohon. Oke, lanjut, penerapan di berbagai bidang. Pohon penurunan banyak diterapkan di berbagai bidang. Mari kita lihat beberapa contoh penerapannya. Yang pertama di bidang kedokteran, itu bisa digunakan sebagai perantara diagnosis penyakit. Nah, yang kedua di bidang keuangan, sebagai analisis risiko kredit. Yang ketiga di bidang pemasaran,
digunakan, dan yang terakhir manufaktur untuk pengendalian kualitas. Oke, yang terakhir kesimpulan. Pohon penurunan adalah alat yang ampuh untuk pengambilan keputusan dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ringkasannya, yang pertama, poin-poin penting tentang pohon penurunan. Nah, yang kedua, aplikasi, yaitu machine learning dan AI modern. Dan yang ketiga, sumber daya, yaitu berasal dari buku, artikel, dan kursus online. Terima kasih.